semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Yago Saputra dengan NPM 2517052049 dari Prodi Sistem Informasi. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi yaitu membangun pola pikir mahasiswa. Pembekalan mahasiswa baru tentang pentingnya berorganisasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, untuk yang pertama kita bisa melihat dulu pengalaman dari organisasi dari ketua Himakom kita yaitu yang Kak Putra. Bisa dilihat di sini dengan banyaknya pengalaman dari Wayat ya, yang keren-keren tentunya. Baik, kita langsung saja masuk. Yang pertama, perbedaan siswa versus mahasiswa. Oke, kita ada beberapa aspek di sini, yaitu tingkat pendidikan, kemandirian, cara belajar, peran pengembangan diri, dan persiapan kerja. Ya, tentunya di sini bisa terlihat perbedaan siswa dan mahasiswa. Kita mulai dari aspek yang pertama, yaitu tingkat pendidikan. Mahasiswa tentunya perguruan tinggi atau universitas atau juga politeknik. Sementara untuk siswa ya kita ya dari SD, SMP, SMA, SMK. Lalu untuk aspek kemandirian, nah mahasiswa ini harus punya sifat kemandirian, bisa mengatur waktu dan belajar sendiri. Nah, sedangkan untuk siswa itu masih dibimbing guru ya. Tentunya kalau siswa kan harus terus dibimbing guru gitu kan, karena masih belum, mungkin ada yang beberapa bisa mandiri mengatur waktu dan belajar sendiri, tapi pasti kebanyakan itu masih dibimbing guru gitu. Nah, untuk cara belajarnya tentu juga berbeda ya. Untuk mahasiswa sendiri itu diskusi, riset, project base, analitis. Sementara untuk siswa itu menghafal atau mengikuti kurikulum. Ini sangat berbeda sekali gitu. Makanya ketika saya pindah, maksudnya transformasi dari siswa ke mahasiswa itu cukup kaget lah istilahnya ya. Soalnya kan beda gitu. Nah, lalu perannya juga di sini bisa lebih bebas berpendapat dan mengambil keputusan sendiri maksudnya. Lalu untuk siswa sendiri itu ruang keputusannya masih terbatas karena masih sekolah juga, masih pokoknya banyak lah ininya keterbatasannya gitu. Lalu ada pengembangan diri. Nah, di mahasiswa itu bisa aktif organisasi, magang, portofolio. Sedangkan untuk siswa fokus pembelajaran dasar. Karena siswa ini kalau misalkan terkadang aja jika kita mengikuti eskul di sekolah, terkadang masih susah gitu, atau kita punya kesulitan dalam eskul ataupun akademiknya gitu. Lalu ada aspek persiapan kerja. Tentunya kalau dari mahasiswa sendiri itu memulai membangun karir dan pengalaman, sementara untuk siswa itu tahap eksplorasi minat. Jadi dari siswa itu kita tentuin dulu minat kita di mana dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah ketemu gitu minatnya, kita suka di mana dan lain-lain, lalu lanjut ke mahasiswa, kita bisa mulai bangun karir gitu dan pengalaman tentunya. Ya di sini bisa lah dirasakan gitu kan. Saya juga merasakan gitu dampaknya. Beda sekali sama ketika kita siswa. Next. Nah, di sini ada realita realita pendidikan masa kini. Oke. Kita bisa baca satu-satu dulu ya. Yang pertama, imbas disrupsi AI. Lulusan ilmu komputer sulit dapat pekerjaan pertama. Lalu ada dari data BPS sebanyak 452.713
lulusan S1, S2, dan S3 tidak bekerja. 80% mahasiswa bekerja tidak sesuai jurusan. Lalu ada lulusan S1 nganggur. Salah siapa? Dari data DPS Februari 2025 menunjukkan bahwa lulusan S1 justru menjadi penyumbang pengangguran tertinggi, yaitu 6,23%. Tentunya banyak sekali aspek atau faktor-faktor yang terlibat di sini gitu ya. Entah karena mahasiswanya atau emang lapangan pekerjaan di daerah itu sulit gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakuin dengan lapangan pekerjaan yang mulai sedikit, mulai susah, lalu AI, lalu banyaklah tantangan-tantangan lainnya. Itu menurut saya adalah dengan mengembangkan skill-skill lainnya gitu. Jadi misalkan S1 jurusan komputer, ilmu komputer, SI lah, sistem informasi jurusan saya misalkan. Satu prodi saya misalkan A dan B itu satu prodi, jadi matkulnya sama semua gitu kan. Misalkan yang si A dan si B belajar Python gitu. Nah, si A belajarnya Python terus atau tidak explore lah. Nah, sedangkan si B ini itu belajar bahasa lain atau explore soft skill yang lainnya gitu kan. Nah, nanti ketika mencari pekerjaan pasti yang dipilih itu si B gitu, karena soft skillnya tuh lebih banyak daripada yang si A. Nah, itu juga mungkin menjadi pembeda atau faktor di mana S1 itu banyak yang tidak bekerja gitu. Mungkin itu salah satunya ya. Karena mungkin dia itu tidak belajar skill-skill yang lainnya. Itu pendapat saya sih. Nah, alasan mahasiswa tidak mau ikut organisasi. Nah, kita tuh harus tahu tuh manfaat organisasi itu apa gitu. Tentunya banyak ya organisasi yang bisa kita ikuti, terutama di Unila ini kan ada yang dari Hima ataupun dari UKM universitas gitu. Nah, tentunya juga banyak sekali manfaat atau benefit ketika kalian masuk ke dalam organisasi. Seperti ya mengumpulkan sertifikat mungkin dari lomba-lomba atau membangun relasi dengan alumni atau kating-kating atau mengembangkan skill kalau misal jika kamu olahraga mungkin ataupun ya bisa dari akademik bisa meningkatkan kemampuan akademik gitu kan, karena banyak orang jadi bisa tanya sini tanya sana. Banyak skill-skill yang bisa di-upgrade ketika ikut organisasi, dan pastikan juga ikut organisasi yang kamu minati gitu, jangan yang nggak kamu minati kamu ikut-ikut aja, seperti kalau FOMO gitu bisa kan orang bilang. Nah, jangan FOMO lah. Nah, di sini ada nih beberapanya. Mahasiswa tidak mau ikut organisasi. Yang pertama, merasa tidak punya waktu, takut mengganggu akademik, takut keluar zona nyaman, merasa tidak cocok, takut beban tanggung jawab, dan lain-lain. Untuk merasa tidak punya waktu ini mana ya? Nggak tahu juga, manajemen waktunya mungkin ya. Seharusnya dengan apalagi semester 1 ya. Semester 1 ini kan bisa dibilang tidak terlalu sibuk atau dibilang masih nyantai lah. Harusnya bisa ikut organisasi, tapi tidak berlebihan. Maksudnya join 1 atau 2, jangan 3 atau 4 core juga. Lalu ada takut mengganggu akademik. Justru kalau kita join organisasi misalkan hima atau yang terkait dengan codingan seperti itu dan lain-lain sebagainya, itu kita bisa meningkatkan skill kita gitu. Jadi ketika di akademik bisa juga bagus ya. Kayak kita bisa tanya-tanya juga. Dan lain-lain alasan-alasan di mana mahasiswa tidak mau ikut organisasi. Next. Nah,
Sementara persyaratan magang dan bekerja itu tuh perlu pengalaman berorganisasi, baik di bidang akademis maupun organisasi kemasyarakatan. Di sini juga ada tertulis data diri lengkap atau CV ya. Nah, makanya itu banyak sekali benefit-benefit ketika kita join organisasi. Ya, salah satunya ini, karena salah satu syaratnya itu salah satunya itu agar bisa melengkapi CV. Kalau CV kita kosong selama kuliah kan, jadi kita ini ya tidak keterima, kurang kesempatan keterimanya sangat kecil. Sementara kalau kita CV-nya banyak gitu kan, riwayat organisasinya banyak, misalkan contohnya jadi ketua atau ikut event-event tertentu. Nah, itu kan kita banyak sekali gitu pengalamannya, seperti eh, membuat acara itu bagaimana, membuat ngambil keputusan ini bagaimana, dan lain-lain lah. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Bila ada kata atau ucapan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah.